Selamat datang di Lemari Arsip. Kali ini, saya akan membahas salah satu arsip dari sebuah kisah nyata yang di luar nalar. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe dan juga like untuk lebih membangun channel ini. Serta coretkan komentar positif kalian, biar kita bisa berbagi pendapat. Tanpa banyak kata-kata lagi, siapkan jiwa, mental, serta batin kalian, dan mari kita buka arsipnya. Selamat datang kembali di channel ini. Apa kabar nih, para semua audiens saya yang berbahagia? Saya doakan sehat selalu. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas satu lagi kasus kriminal, kasus pembunuhan seorang gadis belia, yang masih duduk di sekolah menengah pertama, di Kabupaten Pesarawan, Provinsi Lampung. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ucapkan terima kasih, untuk para audiens, yang selalu setia menunggu video-video di channel ini. Baiklah, silahkan duduk santai, dan mari kita bahas. Kasus pembunuhan ini terjadi tepatnya di Desa Kalirejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Jasadnya ditemukan di sebuah kebun karet, seorang gadis belia, yang masih berstatus siswi SMPN 18 Pesawaran. Gadis belia itu bernama Ina Tatmia, umur 15 tahun, warga Dusun Kamuliaan, RT 04, Desa Kalirejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, dan pelakunya diketahui bernama Kamal Rayap Saputra, umur 21 tahun, berprofesi sebagai buruh, warga Dusun Mekarjaya, Desa Kalirejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. Warga Dusun Kamuliaan, Desa Kalirejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan, yang ditemukan tergeletak di sebuah kebun karet, milik salah seorang warga, pada hari Selasa, tanggal 6 September tahun 2022, sekitar pukul 6 pagi. Saat ditemukan, mayat dalam posisi terlentang, dengan luka sayatan di leher. Di sebelah tubuh korban ditemukan pecahan botol miras, dan casing HP milik korban. Menurut keterangan salah seorang warga yang menemukan, saat pergi dan berada di kebun karet untuk bekerja, tiba-tiba dia melihat sesosok mayat, dan mengira itu adalah boneka. Lalu dia melihat lebih dekat lagi untuk memastikan, dan sangat terkejutnya dia, karena itu bukan boneka, melainkan sesosok mayat gadis belia. Dia pun langsung bergegas untuk memanggil ketua RT, dan kemudian melaporkan informasi kejadian tersebut ke Polsek Gedong Tataan. Dan tanpa butuh waktu lama, pihak kepolisian langsung meluncur ke lokasi untuk memastikan laporan tersebut. Setelah berada di lokasi, polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan melibatkan tim Inafis Polres Pesawaran. Selesai di tempat kejadian perkara, mayat gadis itu pun langsung dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk diautopsi. Dari hasil autopsi dokter forensik, Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung, ada dugaan pencabulan terlebih dahulu, sebelum nyawa gadis belia itu dihabisi. Ada bekas cekikan di leher, ada luka di bagian kepala sebelah kiri, karena hantaman benda tumpul, memakai botol miras, dan ada bekas sayatan di leher sebelah kiri korban, yang tidak lain menggunakan pecahan botol miras, yang berada di samping mayat korban. Sebelum penemuan mayat korban, tepatnya pada hari Minggu, tanggal 5 September tahun 2022, sekitar pukul 8 malam, korban berpamitan ke orang tuanya, untuk keluar membeli kerupuk di warung, sambil memegang HP-nya. Saat itulah korban tidak lagi pulang ke rumah, dan akhirnya ditemukan tewas, pada esok paginya di kebun karet. Setelah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi, pihak penyidik mendapat informasi kunci, orang terakhir bersama korban. Salah satu saksi mengatakan, saat berangkat ke warung,
saksi sempat melihat korban dijemput seorang laki-laki mengendarai sepeda motor metik. Waktu itu, dia dibonceng naik motor ke arah Dusun Kalirejo. Namun saat dihubungi, ponselnya sudah tidak aktif lagi. Setelah mendalami penyelidikan, kurang dari 24 jam, Satreskrim Polres Pesawaran dapat meringkus tersangka pelaku pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan. Pelakunya ialah Kamal Rayap Syaputra, warga Dusun Mekarjaya, Desa Kalirejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. Pelaku diringkus petugas Satreskrim Polres Pesawaran di rumahnya, tanpa ada perlawanan, sekitar pukul 1 siang, pada hari Selasa tanggal 6 September tahun 2022. Pelaku langsung dibawa ke Polda Lampung, untuk diminta keterangan, dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah melakukan interogasi pelaku, pihak penyidik dapat menyimpulkan, motif pelaku melakukan pembunuhan, karena ingin menguasai handphone milik korban. Namun karena korban melawan, akhirnya diakhiri dengan pembunuhan. A few moments later. Hasil pengakuan pelaku, kronologi kejadian berawal saat pelaku menjemput korban, pada hari Minggu, pada sekitar jam 8 malam, tanggal 5 September tahun 2022, pelaku membawa korban ke sebuah kebun karet. Karena sudah kenal dengan pelaku, korban pun ikut saja. Setelah sampai di kebun karet, lokasi tempat kejadian, pelaku merayu dan menyetubuhi korban dengan paksa. Setelah puas, kemudian pelaku meminta handphone Oppo A3 milik korban. Namun korban menolak, sehingga pelaku naik pitam dan mencekik leher korban. Selanjutnya, pelaku membuka tali celana korban dan mengikat leher korban, sehingga korban tidak bergerak lagi. Pelaku lalu berdiri untuk mencari kayu, namun hanya menemukan botol kosong, bekas minuman keras. Selanjutnya oleh pelaku, botol tersebut dipukulkan ke kepala korban, hingga botol tersebut pecah, dan pecahan botol tersebut lalu dipakai pelaku untuk menggorok dan menyayat leher korban. Setelah melakukan perbuatan kejinya, pelaku lalu meninggalkan tubuh korban di kebun karet itu, dengan membawa handphone milik korban. Atas perbuatan pelaku, telah melakukan pembunuhan dan pencurian dengan paksa terhadap gadis di bawah umur, Ina Tatmia, siswi SMPN 18, Kabupaten Pesawaran. Pelaku, Kamal Rayap Saputra, dijerat dengan pasal berlapis. Pasal 338 KUHP, berbunyi, barang siapa dengan sengaja, merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal 76 KUHP, dan Pasal 81 KUHP Ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Pasal 365 KUHP, Ayat 1 dan 4, tentang Ayat 1, tindak pidana pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan, dengan maksud akan memudahkan atau menyiapkan pencurian itu, akan diancam hukuman penjara selama 9 tahun. Ayat 4 menyatakan, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian, dan disertai pula oleh salah satu hal, diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun, atau penjara seumur hidup, atau pidana hukuman mati. Nah, itulah salah satu arsip yang telah kita bahas kali ini. Semoga kalian meresapi kisahnya, mengambil hal positif dari kejadian itu. Tetap berhati-hati, tetap waspada, jaga diri kalian, cermat dalam memilih, karena tindak kejahatan tidak mengenal siapa kalian, dan kapan akan terjadi. Terima kasih telah menonton video ini, dan nantikan kisah-kisah nyata di lemari arsip selanjutnya.